anak dari Pangeran Nonggoskowati bersama Ratu Inten itu adalah Pangeran Cimat. Nah, sedangkan yang Pangeran Purboyo ini merupakan anak dari Raja Nonggoskowati dengan selirnya. Atau kurang tinggi yang pendek. Abuya saat ini bersama siswa dan siswi dari SMP 6 yang berkolaborasi dengan Disporapar, di mana kegiatan ini, program ini dinaungi oleh Disporapar yang kemudian mengenalkan terhadap para siswa yang ada di Kabupaten Pamekasan, mulai dari sisi budaya, mulai dari sisi sejarah, dan tidak lupa pula dengan tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat peribadatan, begitu. Dikenalkan kepada siswa oleh Disporapar melalui program SWIT, Sambang Edukasi Wisata Government, ya. Jadi seperti ini kegiatan-kegiatan di sana. Dikasih paparan, dikasih keterangan, dikasih penjelasan seputar sejarah Kabupaten Pamekasan dengan tujuan agar supaya anak didik yang ada di Kabupaten Pamekasan mengetahui awal mula Pamekasan, seperti itu. Ini merupakan wilayah kerajaan Pamekasan yang dulunya sempat menjadi tempat peperangan pada tanggal 16 Agustus tahun 1947. Jadi di sini sudah ada beberapa penjelasannya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bapak siapa? Bapak Zainuddin. Para siswa SMP 6 setelah dikenali, diberikan paparan-paparan oleh tutornya berkaitan dengan Arek Lancor, awal mulanya sejarah Arek Lancor, kemudian dengan dibangunnya Masjid Asy-Syuhada, baru kemudian sekarang pindah ke museum yang ada di Arek Lancor, di sebelah Arek Lancor, Museum Umum Mandilaras, yang dibekali juga para siswa dan siswi, dikasih tahu kepada mereka ini situs-situs yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dan program ini bukan dari Dinas Pendidikan, ya, melainkan kegiatan ini, program ini dipelopori oleh Disporapar. Coba lihat di dalam. Penobatannya Raden Nonggoskowati, yaitu Raja Islam pertama yang ada di Kabupaten Pamekasan. Raden Nonggoskowati itu nama aslinya itu Aryo Seno. Ini di sini lagi. Bisa dicatat tadi, ya. Ini patung merupakan karya khas Pamekasan. Jadi kenapa kalau dinamakan patung topeng kita? Ada yang bilang karena ini memakai topeng. Itu ada yang bilang bunyi hentakannya pada karyanya seperti mengatakan, dan juga ada yang bilang bunyi gundangannya. Tak gitu, ya. Nah, ini kitab lontar. Kitab lontar yang ada di Museum Mandilaras. Kitab lontar ini peninggalannya Ki Aryo Minaksenoyo yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Kabupaten Pamekasan. Ki Aryo Minaksenoyo yang berasal dari kota Propo. Ya, dari Propo. Ki Aryo Minaksenoyo ini asli. Ya, tak buka dulu sebentar. Ini tulisannya jangan disentuh, ya. Ini seperti ini. Ini. Apa sih buktinya kalau agama Islam pernah masuk di Kabupaten Pamekasan? Ini buktinya. Ini ada kitab-kitab. Ini merupakan bukti kalau agama Islam masuk ke Kabupaten Pamekasan. Nih. Nah, ini bisa dilihat atau bisa dicatat dah. Atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ayo langsung ke sini. Nah, ini lencak kerbung. Ya. Di sini juga ada
lencak kerpung. Apa bedanya sih lencak ini dengan lencak-lencak yang ada di rumah kalian? Apa bedanya? Terbuat dari kayu. Ya, memang banyak yang terbuat dari kayu. Ini namanya lencak kerpung. Di sini ada tempat rahasianya. Di mana dulu ada sistem pajak katanya. Setiap hasil tani itu biasanya dikasih ke Belanda katanya ini. Jadi dibuatkan lencak kerpung ini agar terrahasia. Jika dikasih penyembunyian. Jadi kalau dikasih selimut gak akan kelihatan. Kalau di sini ada isinya. Nih, di sini juga ada bedanya juga nih. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Apa sih bedanya? Kok cuman tonjolan kok ada bedanya? Ini yang kecil, seorang wanita ada di sini. Yang besar seorang pria ada di sini. Agar pria bisa menjaga wanitanya. Romantisnya orang dulu. Ayo ke sini yuk. Di sini ada bupati-bupati Pamekasan dari pertama sampai terakhir. Cuman seperti Bupati Bedrut belum saya taruh karena masih di print. Ini bupati pertama sampai terakhir. Cuman dari Bapak Sapi ini ada wakilnya, dulu gak ada wakilnya. Nah, ini permainan yang ada pada zaman dulu. Ini biasanya digunakan oleh seorang putri raja. Agak mewah. Kalau kita sebagai rakyatnya biasanya mainannya seperti ini nih. Dibuat dari hasil tani kita sendiri. Alami. Nah, ini. Kalau kerapan sapi ini merupakan permainan Madura yang dijadikan budaya Madura. Ini kerapan sapi. Di sini juga ada petani garam. Makanya kita dikenal dengan Pulau Garam karena kita merupakan petani garam terbesar juga yang ada di Indonesia. Ini seperti ini. Ini dari air menjadi kristal, setelah menjadi kristal baru menjadi garam. Ya, baru diangkut menggunakan kereta. Dulu ada kereta. Ini kok batu kok ada di sini? Buat apa kan gitu ya? Kenapa museum batu kayak gini ada banyak? Ya, ini batu merupakan fosil moluska yang ditemukan di dataran tinggi daerah Propo, Petasean. Yang dikenal dulu itu tasik lautan, makanya dinamakan Petasean. Itu dulu tasik. Makanya batu ini sebagai bukti kalau Madura itu tasik. Tahu tasik? Iya. Geleng sokok. Dan juga ada siter, ini sebagai gitar zaman dulu. Siter. Karena kita juga pernah dijajah oleh Jepang. Ini kan kayak orang Cina, punya orang Cina kan. Ya. Di sini juga ada pusaka-pusaka. Ini tombak ya. Tombak ini ada kerisnya. Ini asli tombak. Waktu itu dipakai sebagai apa ya? Senopatinya raja. Tombak. Di sini juga ada keris. Kenapa? Gak ada kudanya lagi. Ini dokar ini, kusirnya ada di belakang. Tahu kusir apa kusir? Supir. Supirnya ada di belakang. Biasanya kan ada di depan. Ini ada di belakang. Soalnya ini dulu dipakai seorang kiai. Jadi kalau ada di depannya kiai takut cangkolan. Tak oleh ya. Susah. Mangkana saben ekocak bapak bebu guru ratok. Nah, ini buktinya. Makanya ada di sini di belakang. Yo di sini juga ada daun-daun. Nanti kita Museum Mendileras. Museum Mendileras. Museum di hatiku.
Kemarin ada kirap itu. Memang terkait Solo kan dengan Romo Kasaba. Sekarang kita masuk di bagian tengah makamnya Romo Skolati. Nah, di sini ada dua pangeran. Yang ini tuh Pangeran Purboyo, yang ini Pangeran Cimat. Kita mau ke makamnya Raja Romo Skolati. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fatih ini merupakan raja Islam pertama di Pamekasan. Beliau merupakan putra dari Aryo Pratanu dan nama kecil beliau adalah Aryo Seno. Jadi beliau lahir sekitar abad 15 dan diangkat menjadi raja pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 937 Hijriah atau 9 November tahun 1530. Beliau mempunyai permaisuri bernama Ratu Inten, makamnya yang di situ, dan juga dua pangeran bernama Pangeran Cimat dan Pangeran Purboyo. Beliau meninggal tahun 1632 karena adanya perang puputan melawan kerajaan Mataram Islam, adik-adik. Tiga hewan yang lain tuh yang disimbolkan sebagai penjaga darat, laut, dan udara. Di sini tuh ada hewan udaranya, terus habis itu yang nah yang ini yang gajah, terus habis itu ada lagi ular. Ular tuh yang jaga di laut. Tuh. Yang coklat itu ular itu kepalanya. Nah, terus habis itu di sini juga ada wilayah kekuasaannya. Di sini wilayah kekuasaannya. Itu di sini tuh ada hutan, ada dua sayap juga yang mengelilingi gunungnya. Terus habis itu ada hutannya, ada laut. Nah, di sini tuh juga ada sampan. Terus habis itu ada rumah-rumah kecil. Nah, dan ini semua itu menandakan wilayah kekuasaan Pangeran Ronggoskolati. Tuh adik-adik. Nah, sekarang kita mau ke Ratu Inten. Mempelajari siapa Ratu Inten. Dan anak dari Pangeran Ronggoskolati bersama Ratu Inten itu adalah Pangeran Cimat. Nah, sedangkan yang Pangeran Purboyo ini merupakan anak dari Raja Ronggoskolati dengan selirnya. Nah, Ratu Inten ini diambil dari kata intan yang artinya berlian, melambangkan makna yang bercahaya, indah, dan sangat berharga, adik-adik. Pangeran Cimat sudah agak dewasa, akhirnya digantikan ke Pangeran Cimat. Skolati ini artinya berspekulasi Mas Aizul dengan dari makna agar tidak Serena. sesuka hati SMP dalam memimpin 6 adik-adik. Keluarnya di desa Nah, Larangan terus Badung. habis itu ini kegiatan apa sekarang? Kegiatan untuk kan melihat film pada Ronggoskolati ini untuk lihat diangkat sejarah pada tanggal Pamekasan. 12 Sejarah Rabiul Pamekasan, Awal wisata tahun edukasi ya. 937 Iya, Hijriah. kegiatannya lebih kepada wisata Nah, tanggal ini edukasi sesuai kan? Ah, tanggal gimana ini dampaknya? dimaksudkan Bapak agar dapat bagus untuk dihormati mengetahui dan juga sebagai sejarah-sejarah apa untuk ya? mengenal masa Agar masyarakat itu Raja dapat Ronggoskolati. apa sih? Sebelumnya pernah Apa nyampe sih? ke sini? Iya, Tidak mengenal terus habis Tidak itu pernah. dihormati lah pokoknya. Baru sekarang. Ya, baru Kok sekarang. agak lupa ya? Kalau tidak ada kegiatan di sekolah, Kan dokumentasiin. Nggak ada, Ngirim kemana nggak di pernah. IG apa TikTok kayaknya nggak akan nyampe. ya Ada nggak apa? akan nyampe. Yang adik Apa ini tahu setelah ngikuti acara ini, ayo. Apa aja, ayo, apa Ini aja. tadi mana? Di Tentang IG mana? Sejarah Pamekasan, tentang makam Ronggoskolati dan tentang Mau ditonton? istrinya, permaisurinya Intan. Di sini tadi yang di Arek Loncor museum apa aja yang didapat?
sejarah dibangunnya Pamekasan, Oh, pembangunannya. awal mula Pamekasan Ya. begitu ya. Iya, terima kasih Dek ya. Ya, Ini dalam rangka kegiatan apa? Kegiatan SWIT yang dilaksanakan oleh Disporapar Kabupaten Pamekasan, dan menurut saya ini kegiatan yang sangat positif sekali, berdampak sangat baik bagi siswa sehingga siswa bisa mengetahui bagaimana sejarah kerajaan Pamekasan dari situs-situs yang sudah diperlihatkan kepada kami, sehingga mungkin dari mulut siswa bisa diperkenalkan kepada masyarakat sekitar. Harapan kami kegiatan ini tidak hanya bagi siswa di perkotaan, tapi juga bagi siswa yang ada di kecamatan-kecamatan dan juga bagi masyarakat sekitar, sehingga terbuka wawasan mengenai sejarah Kabupaten Pamekasan. Seberapa penting sejarah kabupaten itu harus diketahui oleh para siswa? Sangat penting sekali, karena memang siswa harus tahu bagaimana leluhur mereka, bagaimana mereka mendirikan kerajaan, bagaimana kehidupan mereka saat itu, sehingga dari situ mereka bisa mengambil pelajaran yang penting untuk masa depan anak-anak itu. Iya. Harapannya ke depan dengan adanya kegiatan SWIT ini? Harapan saya kegiatan ini dilaksanakan terus dan bisa menjangkau siswa-siswa yang ada di kecamatan-kecamatan, tidak hanya yang ada di perkotaan saja, Mas. Katu kali ini berbeda jauh. Abuya bersama Kadis Porapar berada di pemakaman Ronggo Sukawati, dan Abuya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Disporapar. Kita dekan di tengah makam Ronggo Sukawati seputar sejarah tentunya, dan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dipelopori oleh Disporapar. Disampaikan dulu ke pemirsa Abuya dengan Bapak siapa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadis Porapar Kabupaten Pamekasan. Hari ini saya berbahagia bersama dengan Abuya, dan kebetulan hari ini ada di makam Panembahan Ronggo Sukawati. Banyak hal yang hari ini yang bisa dipetik dari program kami ini. Kami hari ini ingin bercerita bahwa kegiatan SWIT ini, Sambang Wisata Edukasi Government ini, adalah program pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini Bapak Bupati Pamekasan menginginkan ada sejarah, ada wisata sejarah. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan di bulan Desember kemarin, sudah berjalan hampir 2 bulan. Dan ini dilakukan ke sasaran kami adalah siswa SD dan SMP, dan tiap minggu. Dan alhamdulillah program ini adalah bagaimana nantinya siswa sejak dini sudah tahu bagaimana sejarah di Pamekasan ini, tahu sejarah di museum, tahu sejarah di air lancor, di Masjid Agung Aswada, terus kita bawa ke makam hari ini, makam Ronggo Sukawati, dan selanjutnya mungkin dibawa ke pendopo Ronggo Sukawati atau ke tempat-tempat yang lain yang ada di Kabupaten Pamekasan. Ikhtiar kami berupaya bagaimana siswa mulai dini sudah mengenal sejarah di Pamekasan. Awal Pak, yang melatar belakangi adanya kegiatan SWIT Sambang Wisata Edukasi Government ini, apakah karena banyak masyarakat, hasil analisa, hasil kajian, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang sejarah Ronggo Sukawati dan sejarah Pamekasan lainnya seperti area Lancor, Masjid Asyuhada. Apakah karena latar belakang seperti itu sehingga kemudian Disporapar mengadakan kegiatan ini? Benar disampaikan oleh Abuya,
dikembalikan ke saya. Awal saya ini tahu bahwa ada makam Ronggo Sukowati ini, usia saya sudah 56 tahun. Bayangkan, 56 tahun baru tahu ada masuk ke makam raja kita ini, Raja Ronggo Sukowati. Jadi berangkat dari itu, termasuk insya Allah teman-teman yang lain, masyarakat yang lain, termasuk Abuya, mungkin baru kali ini bisa masuk ke makam Ronggo Sukowati. Betul. Dan pesan kami bahwa kami punya pemerintah Kabupaten Pamekasan punya kewajiban untuk mengenalkan lebih dini ke anak-anak yang di era sekarang ini agak sulit mengenal sejarah di Pamekasan, mengenal sejarah kabupatennya. Di era-era sekarang ini anak-anak lebih senang yang kebudayaan yang dari luar. Kami bekerja sama dengan Dikbud, ini berupaya bagaimana anak-anak ini tiap minggu ini kita bawa ke sini, gantian dari SD, SMP. Tidak lain adalah lebih mencintai kabupatennya, lebih tahu sejarah kabupatennya. Iya. Dan program ini semuanya gratis. Jadi siswa ini dijemput di sekolahnya pakai bis. Tidak main-main, kita pakai bis, bukan pakai truk. Pakai bis dan kita antar jemput ke sekolahnya. Harapannya Pak Kadis, apakah kegiatan ini cukup di sekolah yang ada di perkotaan atau akan menjangkau ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan? Ya. Kalau mimpi kami semua bisa dijangkau, tetapi memang keterbatasan terkait dengan akomodasinya. Tetapi ada ide dari kami itu. Kemarin memang ada yang dari Pasian itu menyampaikan surat kepada kami, tapi kami sampaikan untuk satu pintu di Dikbud yang menjadwal itu. Jadi mungkin siswa yang dari Pasian itu kita bawa datang sendiri ke Ari Lancor, di Ari Lancor itu kita nanti jumpa. Jadi konsep itu ini untuk bisa menjangkau seluruh Kabupaten Pamekasan. Tetapi bedanya kalau yang di dalam kota itu dijemput, tetapi yang di luar kota ini datang sendiri datang titik kumpulnya di Ari Lancor, nanti kita bawa pakai bis dari sana. Iya. Itu harapannya tentunya adanya kegiatan, dampak-dampak positifnya ini bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan seperti apa, Pak? Positif. Saya berpikir begini, anak-anak yang datang ke sini nih, yang mengikuti program ini, dia akan bercerita. Hari ini dia akan bercerita kepada keluarganya, kepada ayah ibunya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, Betul. kepada teman-temannya. Nah, konsep seperti ini, ketuk tular seperti ini, saya baru tahu ini ada makam Ronggo Sukowati di sana. Karena ada ketertarikan nanti anak-anak itu. Saya ingin tahu juga kan gitu. Iya. Minimal dia akan bercerita, ini sejarah Pamekasan seperti ini loh. Ini ada makam Raja Pamekasan ini. Terus ada Lancor ceritanya begini, kan dia akan bercerita. Itu yang saya inginkan. Jadi ilmu itu tidak hanya dimiliki oleh peserta yang hari ini datang, tetapi dia akan diketularkan oleh teman-temannya yang ada di sekolah. Siap. Andai saja tidak ada program SWIT, Sambang Wisata Edukasi Government, insya Allah Abuya hingga saat ini juga tidak masuk. Walaupun tahu dari luar, di sini makam Ronggo Sukowati, tetapi tidak masuk. Dan karena barokah mungkin juga adanya kegiatan SWIT, Abuya masuk ke dalam dan tahu isi di dalam, paling tidaknya banyak nilai-nilai yang didapat dan mengetahui kerajaan-kerajaan Kabupaten Pamekasan dari sisi sejarahnya dengan situs-situsnya. Jadi sangat berdampak positif, sangat penting sekali,
sebenarnya bukan hanya untuk para siswa, tetapi untuk warga yang ada di Kabupaten Pamekasan sangat penting untuk masuk ke makam Ronggosokowati untuk mengetahui seperti apa asal muasal, karena ada keterangan-keterangan di dalam yang kemudian dapat kita baca. Paling tidak poinnya, kita sebagai turunan-turunan yang ada di Kabupaten Pamekasan berterima kasih dengan doa, berterima kasih dengan membaca Al-Quran di makam Ronggosokowati. Kita wajib rasanya untuk berterima kasih kepada raja-raja yang membawa Kabupaten Pamekasan sejahtera. Titik poinnya, ayo jangan kalah kepada anak didik kita yang tahu akan sejarah Pamekasan. Kita juga sebagai masyarakat penting untuk mengetahui sejarah Pamekasan secara keseluruhan dan utuh. Demikian dari Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.